Hai mahasiswa sekalian, kita jumpa lagi di dalam pertemuan 3 dan 4 Kimia Dasar Farmasi 1 semester pendek. Di sini kita akan membahas tentang pengelompokan materi. Apa itu materi? Sebelum kamu dan saya menjawab apa itu materi, mari kita lihat contoh-contoh materi. Ini contoh materi, buku, anak gadis, udara, awan, itu adalah materi. Jadi apa itu materi? Iya, materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Punya massa dan menempati ruang. Materi berdasarkan jenis-jenisnya, jenis-jenis penyusunnya, atau komponen penyusunnya, itu dapat dibedakan atas zat tunggal dan campuran. Zat tunggal itu adalah materi yang hanya disusun oleh sejenis komponen penyusun. Sementara campuran itu disusun oleh berjenis-jenis komponen penyusun. Zat tunggal berdasarkan partikel penyusunnya dapat dibedakan atas unsur dan senyawa. Unsur zat tunggal yang namanya unsur itu dapat dibedakan atas sifatnya. Yang pertama adalah logam, non-logam, metaloid. Zat tunggal unsur logam mempunyai sifat mampu menghantarkan arus listrik. Zat unsur non-logam tidak bisa menghantarkan arus listrik atau bersifat isolator. Sementara yang zat tunggal unsur metaloid itu bisa sedikit bisa atau mampu menghantarkan listrik tapi tidak sekuat logam, dikenal dengan istilah semikonduktor. Contoh dari unsur yang logam ini adalah besi. Non-logam itu adalah helium, hidrogen, lalu kemudian contoh dari unsur metaloid itu adalah silikon, boron. Itulah contoh-contoh unsur yang terdapat dalam kehidupan sehari. Kalau untuk yang non-logam itu dalam kehidupan sehari adalah sulfur yang sering dipakai orang sebagai mengusir ular yang masuk ke dalam rumah. Kita lihat zat tunggal berikutnya itu adalah senyawa. Senyawa berdasarkan jenis ditemukannya dapat berdasarkan sumbernya, di mana kita bisa menemukan senyawa ini, itu dibedakan atas dua, yaitu senyawa organik, senyawa yang ditemukan dalam makhluk hidup, atau sekarang sudah bisa disintesis, dengan ciri-ciri utama tambahannya, selain senyawa yang ditemui dalam makhluk hidup, dia juga merupakan senyawa yang penyusun atom utamanya adalah atom karbon. Senyawa organik mempunyai sifat mudah terbakar, sukar bereaksi, lalu kemudian titik didih atau titik leburnya itu tinggi, bobot molekulnya besar. Contoh dari senyawa organik kalau kita temukan dalam kehidupan sehari itu adalah nasi, sagu, minyak, kemudian mentega. Itu adalah zat tunggal yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan masih banyak lagi yang lain seperti karotenoid, asam ascorbat, itu adalah senyawa organik, asam cuka. Dan berikutnya kalau ada yang ditemukan dari dalam makhluk hidup, ada juga yang ditemukan tidak dari dalam makhluk hidup, yaitu dari batu-batuan atau mineral yang dikenal dengan nama senyawa anorganik. Senyawa anorganik seperti yang saya sebut tadi adalah senyawa yang bukan berasal dari makhluk hidup. Dia ditemukan dari mineral yang ada di alam. Contohnya itu adalah biji besi, bauksit, hematit, siderit. Itu merupakan adalah kandung mineral yang mengandung unsur besi. Lalu kemudian selain itu juga kita bisa menemukan senyawa organik ini, contohnya adalah karbon dioksida, kemudian air kapur. Senyawa anorganik ini biasanya dia mudah bereaksi, tapi sulit untuk dibakar. Lalu kemudian titik didih dan titik leburnya rendah. Bobot molekulnya juga tidak tinggi, rendah.
Kemudian dia bisa menghantarkan arus listrik. Beda dengan senyawa organik tidak bisa menghantarkan arus listrik. Campuran zat jenis materi berdasarkan komponen penyusunnya atau jumlah komponen penyusunnya yang berikutnya itu adalah campuran. Campuran ada dua berdasarkan atas jenis komponen penyusunnya yang dapat melarutkan dari segi kemampuan tercampur secara sempurna dan bersifat stabil, itu dapat dibedakan atas dua jenis campuran, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen ini dia bersifat stabil dan tersebar secara merata. Kita mengenalnya ada dua, yaitu larutan. Jenisnya kita kenal dengan nama jenisnya itu adalah larutan. Contoh larutan dalam kehidupan sehari-hari kalian semua pasti tahu, yaitu air gula, air sirup, air kopi, air sungai bukan ya nak ya, alkohol 70%, dan air murni yang kita minum itu masih termasuk contoh larutan, karena dalam air murni itu bukan cuma H2O, tapi ada beberapa mineral lainnya. Campuran heterogen yang berikutnya itu adalah campuran yang tidak stabil sifatnya, tapi dia bisa memisah. Jadi kita bisa lihat contohnya kalau dalam kehidupan sehari kamu minum susu, itu kalau susunya dibiarkan ataupun kamu beli santan, itu kalau santannya dibiarkan, dia itu lama-lama akan memisah. Di situ yang dikatakan dia tidak stabil. Walaupun awal mula kita melihat dia itu stabil. Kalau susu santan itu kita kenal dengan namanya campuran heterogen koloid. Berikutnya campuran heterogen yang lainnya yang memang begitu dicampurkan langsung terpisah dan sangat tidak stabil, itu adalah suspensi. Suspensi contohnya adalah minyak dengan air, kerikil dengan pasir. Yang berikutnya adalah batu dengan pasir. Lalu suspensi ini masih banyak yang lain yang saya peminum. Mari kita lanjutkan lagi untuk contoh-contohnya. Kita lihat pada gambar ini ada contoh dari unsur, yaitu saya berikan adalah emas, intan, dan belerang. Sementara contoh dari senyawa itu adalah minyak, gula pasir, garam. Contoh dari larutan itu adalah sirup, air cuka. Contoh dari koloid, es krim, awan, buih. Contoh dari suspensi itu adalah kerikil dan pasir, serta yang terakhir adalah minyak dengan air. Itulah pengelompokan materi atau jenis-jenis materi yang ada di dalam, kemudian dia dikelompokkan berdasarkan komponen penyusunnya, berdasarkan sifatnya, berdasarkan kestabilannya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.